Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nak. Selamat bergabung bagi yang sudah bergabung di tim saat ini. Ibu ucapkan selamat datang di studio kita, Studio Sipakari Rio SMP Negeri 7 Sinjai. Senang sekali rasanya saya Ibu Sinarti akan menyapa anak-anakku semua walau melalui virtual. Dan Ibu yakin bahwa anak-anakku semua tentu akan merasa baiklah anak-anakku semua. Ibu yakin walau jarak yang memisahkan kita mulai Mi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak bagi yang sudah bergabung di tim saat ini. Ya, jadi Ibu ucapkan apa kabar anak-anakku semua di rumah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu ucapkan selamat datang di studio kita, Studio Sipakario SMP Negeri 7 Sinjai. Senang sekali rasanya saya Ibu Sinarti, guru pendidikan agama Islam, akan menyapa anak-anakku semua melalui virtual hari ini. Walau jarak memisahkan kita, tapi Ibu yakin dan percaya anak-anakku tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam beribadah, dan tetap semangat tentunya di dalam mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku semua, tak henti-hentinya kita mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Ada yang bisa menyebutkan nak tentang protokol kesehatan yang 3M itu? Memakai masker, menjaga Ya, jarak. bagus. Memakai masker. Yang kedua nak? Menjaga jarak. Tangan. Menjaga jarak. Kemudian memakai masker, mencuci tangan. Ya, sering mencuci tangan. Ya, terima kasih nak. Jadi anakku semua sudah paham tentang protokol kesehatan. Namun terkait dengan tadi tentang sering mencuci tangan, anak-anakku semua diajarkan untuk selalu hidup bersih, ya, karena bersih itu adalah pangkal sehat. Dan tentunya kita semua mengetahui bahwa kebersihan itu bahagian dari iman. Jadi terkait dengan materi kita pada hari ini adalah iman kepada malaikat. Ya. Jadi anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bertemu, ya, walau melalui virtual di dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Ya. Jadi anak-anakku semua, tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita sama-sama nak bersalawat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, bisa diaktifkan mikrofonnya, Nak. Kita sama-sama bersalawat. Karena ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah, hari diijabahnya doa-doa kita. Ya, Ibu ulangi, kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Ya. ala Muhammad. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina ali Muhammad. Ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi anak-anakku semua harus membiasakan diri ya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah yang telah membimbing kita kepada kebenaran, ya, yang telah mengangkat kita ke alam yang gelap menuju alam yang terang, dan telah ya, jadi Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan yang patut kita contoh, ya, agar kita bisa selamat ya di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Bagaimana Nak semangatnya pada hari ini sebelum kita masuk materi? Anak-anak sudah bersemangat untuk belajar PAI hari ini? Ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk kesiapannya anak-anakku semua, siapkan alat tulisnya, buku paket, ya. Dibuka halaman 95 ya, dan seterusnya ya, terkait dengan KD kita hari ini berada di bab 7. Ya. Dan jangan lupa anak-anakku semua menyiapkan Al-Qur'annya, karena di tujuan pembelajaran kita sebentar di sini, anak-anakku semua diharapkan bisa membaca dalil terkait dengan iman kepada malaikat. Ya, jadi sebelum kita masuk materi inti, Nak, alangkah baiknya kalau kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Jadi Ibu bisa barangkali meminta tolong kepada anak-anakku satu orang untuk memimpin doa mewakili teman-temannya. Siapa Nak yang bisa memimpin doa? Siapa? Jangan malu-malu ya. Ya. Mau belajar, Bu? Iya. Doa sebelum belajar, sebelum kita memulai pelajaran. Disilahkan, Nak. Saya, Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, coba dimulai. Mari kita Dani. ya. Doa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, terima kasih Nak yang sudah membacakan doanya. Ya, jadi anak-anakku semua sudah siap untuk belajar. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan beberapa hal terkait tentang penilaian. Yang pertama Ibu ambil di dalam penilaian tersebut adalah yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap di sini ada dua, ada namanya penilaian sikap spiritual
dan ada namanya penilaian sikap sosial. Jadi anak-anakku semua diharapkan kejujurannya di dalam melaksanakan penilaian sikap spiritual tersebut. Karena kenapa nak? Ibu guru tidak melihat anak-anakku semua apa yang dikerjakan di rumahnya. Jadi ibu hanya berharap semoga anak-anakku semua tetap menjaga salatnya. Jangan sampai dilupakan itu salatnya. Tetap harus menjaga salatnya yang 5 kali sehari semalam. Ya. Kemudian yang kedua nak, biasakanlah dengan membaca Al-Quran. Ya, setidaknya kalau tidak bisa 1 halaman nak, marilah kita membiasakan membaca setengah halaman. Ataukah kalau tidak bisa lagi, ambillah 1 baris atau 2 baris. Ya, kenapa saya sampaikan seperti ini nak? Karena di dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa kebaikan yang dapat kita ambil di dalamnya. Ya, 1 huruf saja nak bisa mendapatkan 10 kebaikan. Jadi bayangkan kalau baru kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, di situ ada 19 huruf, berarti dikali 10 ada 190 kebaikan di dalamnya. Apalagi anak-anakku setiap selesai mengerjakan salat bisa membaca 1 baris atau 2 baris. Ya. Kenapa saya selalu di awal pembelajaran menyampaikan ini nak? Supaya kita ini berada di tengah-tengah pandemi yang saat ini mewabah di dunia ini. Ya. Jadi anak-anakku semua digiatkan untuk lebih semangat lagi untuk beribadah, berdoa dan berzikir kepada Allah. Ya, agar dengan doanya anak-anakku semua, dengan semangatnya anak-anakku semua beribadah, maka insya Allah Allah akan mengangkat ya pandemi ini. Ya, agar pandemi ini akan segera berlalu dari kita dan kita semua selamat dari bahaya ya COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi terkait dengan penilaian sikap nak, yang pertama tadi kejujuran ya, kemudian disiplin. Jadi bagaimana anak-anakku disiplin di dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi anak-anakku harus disiplin di dalam melakukan kegiatan pembelajaran serta disiplin di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, kemudian masuk lagi nak tanggung jawab. Jadi anak-anakku harus bertanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah keikhlasan anak-anakku semua. Ya. Jadi anak-anakku semua harus ikhlas di dalam menjalani kegiatan pembelajaran setiap harinya. Ya, di dalam mengisi list daftar hadir. Insya Allah nak, dengan keikhlasannya anak-anakku semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian penilaian ibu selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Ya. Di pertemuan minggu yang lalu ibu sudah kasih tugas, itu adalah penilaian pengetahuan ibu dan ibu akan nilai di situ ya ketepatannya di dalam mengumpulkan tugas serta kejujurannya di dalam mengerjakan tugas. Ya, kemudian penilaian keterampilan. Ya, di tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ibu akan menilai pengetahuan keterampilannya. Ya, jadi kita sama-sama melihat ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu nak adalah anak-anakku diharapkan setelah pembelajaran ini bisa menuliskan dalil ya tentang malaikat. Ya, jadi anak-anakku semua bisa sebentar mencari beberapa dalil yang terkait tentang penjelasan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa itu dalil nakli di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, jadi di sini anak-anakku semua sebentar bisa menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat ya. Jadi baiklah anak-anakku semua. Sebelum itu ibu akan mengevaluasi ya sampai di mana pemahaman anak-anakku semua tentang pertemuan kita yang minggu yang lalu. Karena kenapa? Ini adalah lanjutan dari materi kita hari ini. Ya, sebagaimana materi kita minggu yang lalu adalah terkait tentang iman kepada malaikat. Jadi anak-anakku semua ada tugas kemarin yang ibu berikan. Mohon dilihat nak, ibu akan mengevaluasi sampai sejauh mana pemahaman anak-anakku semua ya di dalam materi tersebut. Ya, jadi sebelum kita masuk pengertiannya malaikat nak, ada yang bisa diaktifkan mikrofonnya nak. Apakah itu malaikat? Ya, sebelum kita masuk ke pengertiannya malaikat. Coba nak, diaktifkan mikrofonnya. Ibu kasih beberapa poin kalau ada yang bisa aktif untuk menjawab. Ya, apa itu malaikat nak? Apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur atau cahaya serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Bagus sekali nak. Ya, ada yang bisa menambahkan yang lain nak? Masih banyak yang bisa disampaikan tentang pengetahuan apa itu malaikat. Malaikat diciptakan dari ilahi cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan untuk berbagai malaikat. Iya. Ya, jadi ada lagi nak yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Iya, terima kasih. Coba nak. Malaikat adalah itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur cahaya serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat merupakan makhluk gaib, senantiasa taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, serta memiliki pemikiran yang jernih dan lurus. Iya, terima kasih ya. Sudah lengkap jawabannya tentang malaikat ya. Jadi kita sama-sama bisa melihat nak ya. Jadi malaikat ini anak-anakku semua sudah paham ya bahwa malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah ya, makhluk gaib ya. Ya, jadi tidak sama dengan manusia. Makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata ya, tetapi ya bisa dirasakan keberadaannya ya, bisa kita pahami dan bisa kita rasakan keberadaannya ya. Jadi kita melihat sama-sama nak pengertiannya iman kepada malaikat ya. Jadi ada beberapa definisi di sini iman terhadap malaikat, yaitu yang pertama meyakini adanya malaikat.
walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Ya. Kemudian definisi yang lain adalah meyakini ya atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah. Ya, menyembah Allah dan selalu taat serta tidak melakukan perbuatan tercela. Ya, jadi kita akan melangkah ke tugas-tugas malaikat. Ibu lagi akan mengevaluasi sampai di mana pemahamannya anak-anakku semua tentang tugas-tugas malaikat. Ya, coba nak, ada yang bisa menyebutkan nama-nama Saya, Bu. malaikat? Saya, Bu. Iya. Coba nak. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan nak. Jibril, Malaikat Mikail, Jibril, Israfil, Iya, malaikat Jibril. Mikail, Iya, Israfil, Mikail. malaikat Israel, Israel. Nangkir, malaikat Nakir, Iya, malaikat Rakib, Mungkar Atid, Nakir. Ridwan, Maluk. Iya, malaikat Rakib Atid. Jadi ada berapa jumlahnya nak yang wajib kita ketahui? 10 Bu. Ada 10, Bu. Ya. Ada yang tahu secara pastinya itu berapa jumlahnya malaikat nak? 70.000 Bu. Ada yang bilang 70.000. Ya. Ya, jadi ini tidak ada yang tahu secara pastinya itu jumlah malaikat ya beserta nama-namanya yang pasti. Hanya Allah yang tahu ya. Kenapa mengatakan 70.000? Karena pada saat ya Nabi kita Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj di atas di Sidratul Muntaha bertemu dengan malaikat 70.000 malaikat ya. Tapi selebihnya itu kita tidak tahu ya, wallahu a'lam ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi yang wajib kita ketahui nama dan tugasnya masing-masing ada 10 ya. Sekarang kita Ya, Bu. melihat malaikat Jibril yang pertama. Apa tugasnya nak? Menyampaikan Malaikat wahyu Jibril kepada Allah tugasnya Subhanahu wa menyampaikan taala wahyu dan kepada Nabi dan Rasul. Iya, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul. Sekarang kita melihat yang kedua, malaikat Mikail, Mikail. Apa tugasnya nak? Malaikat Mikail makhluk mengatur Allah. kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagikan rezeki. Ya, mengatur kesejahteraan makhluk, membagikan rezeki dan menurunkan Hujan. Iya, menurunkan hujan. Jadi itu tugasnya malaikat Mikail. Dia mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Ya, jadi anak-anakku semua kalau turun hujan, anak-anakku semua berdoa ya supaya ya hujan itu merupakan rahmat bagi kita ya dan rahmat bagi seluruh alam ya. Apa jadinya kalau tidak diturunkan hujan ya? Kita bisa merenung ya bagaimana dulunya kita dilanda kekeringan ya. Kita bisa merenung beberapa tahun yang lalu kita dilanda kekeringan ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah musim hujan ya. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail ya. Yang ketiga nak, Israfil. malaikat Israfil. Ada yang tahu tugasnya nak? Meniup bersampaikan sangkakala datangnya saat dimulainya kiamat hingga saat hari terbangkit pada mahsyar. kiamat Iya. hingga saat hari pembangkitan kiamat hingga saat hari
Terima kasih. Jadi malaikat Israfil tugasnya adalah meniup ya trompet ya atau sangkakala di hari Di hari atau di hari kiamat kiamat. hingga saat hari terbangkit di padang mahsyar. Iya, lengkap jawabannya, Nak. Ya, jadi anak-anakku semua bersiap semua mempersiapkan dirinya ya untuk menghadapi yang namanya malaikat ya Israfil ya. Ya, semoga kita tidak apalagi mendapatkannya ya. Ya, tetapi kita harus yakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi ya. Pasti akan terjadi, Nak. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Sekarang kita melihat ke nama malaikat yang keempat. Malaikat Israel. Israel. Ya, apa tugasnya, Nak? Malaikat Israel dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Setan Iya. dan malaikat apabila Iya. telah tiba waktunya. Apabila telah tiba waktunya. Jadi bersiap kina semua. Ada malaikat Israel yang setiap saat ya berada di dekat anak-anakku semua untuk mencabut nyawanya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, Nak? Ya, itu tadi kita harus memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, ya, ya, kemudian berbuat baik, ya, kepada orang tua, kepada sesama sebagai bekal kita untuk menghadapi malaikat Israel, ya, pencabut nyawa. Kemudian kita masuk di kelima, Nak. Ya, Malaikat Munkar. malaikat Munkar dan Nakir. Ya, Munkar bertugas coba, Nak. menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam Sudah meninggal dan Menanyai berada di dalam kubur. dan berada di dalam kubur. Ya, malaikat Munkar Nakir tugasnya adalah menanyai atau Orang yang memeriksa meninggal dan berada di dalam kubur. di alam kubur. Ya, amalnya akan diperiksa. Ya, ditanyai di alam kubur. Ya, Munkar Nakir sama tugasnya. Ya, Munkar Nakir. ya, Munkar dan Nakir. Ya, sekarang kita masuk di malaikat Rakib dan Atid. Ya, coba, Nak. malaikat rakibnya Malaikat bertugas rakib mencatat semua pekerjaan baik sejak kecil balik sampai akhir hayat. balik sampai akhir hayat. Ya, malaikat Rakib Tugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak kecil balik sampai akhir hayat. Sampai akhir. ya, terima kasih, Nak, atas jawabannya. Jadi anak-anakku betul-betul paham ya malaikat Rakib dan Atid ya. Malaikat Rakib mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal amal buruk manusia. Ya, jadi sebentar kita sama-sama melihat sebentar adalah perilakunya. Ya, perilaku apa yang bisa diterapkan terkait tentang malaikat Rakib dan Atid. Ya, kita melihat lagi, Nak. Ya, ini malaikat yang Malaikat ya, Malik. Malaikat Malik. Ya, apa tugasnya malaikat Malik, Nak? Malaikat Tugas menjaga. Malaikat Zabaniyah bertugas menjaga dan mengatur sikap azab pada orang di neraka. Neraka. Ya, menjaga neraka. Ya, jadi anak-anakku semua harus ya selalu berdoa ya setiap selesai salat agar terhindar dari pintu neraka. Ya, itu salah ya. Itu salah satu perilaku kita beriman ya kepada malaikat Malik. Ya. Kemudian masuk di malaikat Malaikat Ridwan. Ridwan.
Tuhan. Bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Bertugas mengatur kesejahteraan penghuni surga. Jadi bertugas ya menjaga surga, ya. Siapa anak-anakku semua yang mau masuk surga? Saya, Bu. Iya, alhamdulillah. Tentunya pasti anak-anakku semua ya mau masuk surga. Tapi jangan dulu, ya. Jangan istilahnya mau masuk surga tetapi ya larangan Allah tetap dilakukan, ya. Jadi ada semacam ya apalagi istilahnya yang harus dilakukan supaya anak-anakku semua bisa menuju surganya Allah, ya. Tentu anak-anakku semua tahu yang mana itu perbuatan yang baik, yang mana itu perbuatan yang buruk, ya, ataukah yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi di sini ada 10 ya nama-nama malaikat, itu saja yang wajib kita ketahui. Kenapa di sini muncul 8 Karena di sini sama tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian di sini juga malaikat Rakib dan Atid. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat malaikat. Ya. Sifat-sifat malaikat. Ya. Siapa yang bisa memberikan jawaban sifat malaikat itu seperti apa? Ayo diaktifkan mikrofonnya, Nak. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalu pernah bertasbih suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lain-lain. Allah Lalu takut Selalu takut dan taat kepada Allah. maksiat dan selalu mengamalkan Taat apa saja yang diperintahkan. Allah. Mengamalkan perintahnya. Iya, malaikat itu tidak pernah letih, lelah, siang dan malam. Apa yang dikerjakan malaikat siang dan malam? Bertasbih, Bu. Iya, selalu bertasbih, ya, selalu bertasbih kepada Allah. Beda dengan kita manusia, beda juga dengan makhluk gaib lainnya. Ya. Kita sama-sama melihat, Nak. Nih, nah. Malaikat suci dari sifat-sifat manusia. Ya. Ya, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, tidak lapar, ya, tidak makan juga, tidak minum, dan tidak beristirahat. Jadi malaikat itu tetap terjaga sepanjang hari, ya. Makanya malaikat itu diberi tugas yang mulia, ya, tugas yang agung, ya. Sama-sama melihat slide, jelas slide-nya, Nak? Ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi itu untuk menambah referensinya anak-anakku semua, ya, terhadap tugas yang diberikan. Ya, malaikat selalu takut kepada Allah dan selalu taat kepada Allah. Kemudian malaikat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, ya, dan selalu melaksanakan perintah Allah. Beda dengan manusia, ya. Manusia. Kemudian malaikat mempunyai sifat pemalu. Ya. Malu di sini artinya apa, Nak? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Malu di sini artinya apa? Ya. Bisa, Nak, diberikan jawaban? Malu kalau dia sampai tidak bertasbih kepada Allah. Ya, kepada Allah. Malu apabila dia mengerjakan perbuatan yang dilarang
oleh Allah, ya, karena kerjanya malaikat itu taat dan patuh terhadap perintah Allah, ya, beda dengan manusia. Ya, kita lihat sifat malaikat yang terakhir. Nah, ini malaikat mampu mengubah wujudnya, ya, Dan dan memiliki kekuatan yang luar biasa dengan ya, kecepatan kecepatan Kekuatan cahaya. cahaya. Jadi anak-anakku semua harus ya paham ya malaikat itu bisa berubah wujud ya. Ya, bisa berubah wujud apa saja yang dia inginkan. Ya. Jadi anak-anakku semua harus berperilaku sopan, berperilaku yang baik apabila ya kedatangan tamu ya di rumahnya. Siapa tahu itu adalah apa nak? malaikat. Ya, malaikat yang datang. Jadi anak-anakku semua harus menghargai tamu yang bertamu di rumahnya. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa jangan sampai malaikat ya datang ke tempat kita. Ya, dan malaikat itu menyukai rumah-rumah yang bersih, ya, menyukai rumah-rumah yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, yang selalu berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menjaga salatnya dan menambah salat sunnahnya, ya. Nah, seperti itu, nak. Sekarang kita masuk tentang malaikat. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, nak, ya, ada yang bisa menyebutkan perbedaannya malaikat, ya, dengan makhluk gaib lainnya, ya. Saya Bu Karena kemarin di Muhammad situ siapa nak? Muhammad? Iya, Ya, Bu. silakan nak. Ya, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Ya, Malaikat termasuk diciptakan dari nur atau cahaya. iya, Malaikat makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak makan dan minum, pikirannya jernih dan lurus, tidak mempunyai hawa nafsu. ya, itu sudah paham semua tentang malaikat. Bagaimana dengan makhluk gaib lainnya, nak? Yang termasuk itu makhluk gaib lainnya, jin, Jin setan, dan iblis dan manusia. sebagainya. Api, makhluk gaib, Biasanya ada siapa yang bisa ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan Iya. minum, pikirannya berubah-ubah, mempunyai hawa nafsu. pikirannya berubah-ubah, mempunyai hawa nafsu, makan dan minum, ya. Terus jinnya itu diciptakan dari apa, nak? Dari api. Iya, dari api yang menyala-nyala. Ya, makanya ya. Oke, sekarang makhluk gaib lainnya. Sekarang manusianya, nak. Bisa disebutkan sifat-sifatnya manusia? Nah, Diciptakan dari tanah. Manusia Dari tidak mata. manusia Ada yang dari patuh tanah. dan ada yang durhaka kepada Allah. Makan dan minum, pikirannya berubah, mempunyai hawa nafsu. Ya, hampir sama dengan iya sifat jin, ya, iblis. Ya, jadi bagi manusia yang beriman, ya, dia tentunya akan taat dan patuh kepada Allah. Tetapi sebaliknya, manusia yang kufur, ya, yang tidak taat dan patuh kepada Allah akan membangkang, ya, terhadap perintah Allah, ya, dan manusia juga itu ada yang durhaka, ya. Jadi durhaka itu bisa kepada kedua orang tuanya, ya, jangan sampai ya, nak, terjadi yang demikian itu.
Ya, kita bersyukur kalau orang tua kita masih hidup dua-duanya, Nak. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua anak-anakku semua di rumah yang tetap setia mendampingi anak-anakku di dalam pembelajaran daring, ya. Baiklah, Nak, kita masuk ke materi inti kita, yaitu dalil tentang malaikat. Ada yang bisa menyebutkan, Nak, terdapat di surah apa di dalam Al-Quran yang menjelaskan Surah tentang An-Nisa ayat ke-136. Ayat 136. 36. Iya, surah An-Nisa ayat 136. 136. Ya, dibuka Al-Qur'annya, Nak. Sebentar Ibu akan mempersilahkan untuk membacanya dengan lancar. Ya, disiapkan dulu Al-Qur'annya. Ibu akan bertanya lagi, ya, terdapat di surah apa saja, ya, tentang dalil tentang malaikat. Ya, ada lagi, Nak, selain surah An-Nisa? Surah Al-Baqarah, Bu, ayat 98. Iya, Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 98. Iya. Coba, Nak, dibuka juga ini surahnya, siapa tahu Ibu sebentar sempat, masih ada waktu untuk bisa membacakannya. Ya. Kemudian yang lain lagi, Nak. Surah apa lagi? Surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ini bagus sekali, Nak, ya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, bisa disebutkan sebentar juga artinya. Ya, bersiap saja. Kemudian surah apa lagi, Nak, yang menjelaskan dalil tentang malaikat? Surat An-Nisa ayat 172, Bu. Surah An-Nisa. Iya, bagus sekali. Surah An-Nisa ayat 172. Iya. Kemudian ada lagi, Nak? Al-Haqqah ayat 17, Bu. Bagus sekali. Al-Haqqah ayat 17. Ya, diperhatikan, Nak. Sebentar Ibu akan suruh membacakannya. Kemudian masih ada barangkali dalil yang terkait tentang malaikat yang belum disebutkan, Nak? Al-Anbiya ayat 19. Ya, surah apa? Al-Anbiya ayat Ayat 19. Iya, betul sekali. Surah Al-Anbiya ayat 19. Bu. Iya. Masih ada lagi, Nak? Sebelum kita masuk di salah satu dalil, masih ada lagi yang belum disebutkan? Surah Al-Mu'minun ayat 7. Betul sekali. Surah Al-Mu'minun ayat 7. Iya. Satu lagi, Nak? Masih ada? Surah iya, Al-Haqqah sudah tadi. Surah Al-An'am ayat 61, Bu. 61. Ya. Jadi itu dalil, iya, Nak. Jadi disiapkan Al-Qur'annya. Jadi ini semua yang anak-anakku sebutkan tadi adalah dalil nakli terkait tentang menjelaskan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku semua bisa juga sebentar mencari dalil akli, ya, terkait tentang malaikat-malaikat Allah, ya. Bisa dicari sabda Nabi, ya, sabda Nabi Muhammad SAW bisa dicari, Nah, terkait. Baiklah, coba dilihat slide-nya, Nak. Nah, di sini ya, jelas suaranya Ibu, Nak? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Masih tetap semangat, Nak? Iya, Bu. Iya. Jadi sini kita sama-sama melihat salah satu dalil tentang malaikat, surah Al-Anbiya ayat 19.
Ya, Ibu dulu akan menyuruh salah satu dari anak-anakku untuk membacakannya. Ya, Pak Nak? Muhammad Alim, Bu. Iya, disilahkan Nak. Jangan lupa mengucapkan ta'awuz dulu, kemudian basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sadaqallahul azim. Ya, jadi sebelum kita masuk ke artinya, masih ada Nak yang bisa membacakan surah Al-Anbiya ayat 19? Satu lagi Nak? Saya Iya, disilahkan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu wa Biru nama ibadati wa Sadakah? Sadaqallahul azim. bumi. Ya, jadi baiklah Nak, saya akan membetulkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 19. Di sini ada beberapa hukum tajwid di dalamnya, ya, supaya anak-anakku semua bisa tartil di dalam membaca ayat Al-Quran, harus memahami hukum-hukum tajwid. Ya, di pertemuan pertama kita atau di semester pertama kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan nun mati dengan mim mati. Jadi perlu diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi perhatikan Nak, Ibu akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastaghbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sadaqallahul azim. Ya, jadi tidak apa-apa saya barangkali mengingatkan kembali anak-anakku semua. Di sini ada hukum bacaan nun mati ya. Man fis samawati. Ya, jadi di sini ditekan ya, walahu man fis samawati wal ard. Ya. Waman indahu. Kenapa di sini tidak langsung nak dibaca waman indahu? Karena di situ adalah ijhar. Nun mati bertemu ain. Ya, ini adalah baca ijhar. Jadi langsung. Kemudian nun mati bertemu da. Jadi ini juga nak didengunkan karena dia itu termasuk ikhfa. Ya, waman indahu. Ya, waman indahu la yastaghbiruna an ibadatihi. Ya, dilangsungkan lagi Nak karena ijhar itu jelas. An ibadati. Ya. Wala yastahsirun. Ya, sudah paham Nak? Ya. Jadi harus diterapkan hukum-hukum tajwid di dalamnya apabila kita sudah mempelajarinya. Makanya di awal tadi Nak, Ibu sampaikan bahwa usahakan setiap hari, setiap saat membuka Al-Qur'annya dan membacanya minimal 1 baris atau 2 baris supaya anak semua lancar dan bisa mengaplikasikan hukum tajwid tersebut. Ya. Baiklah Nak, kita masuk di artinya. Ya, dan segala miliknya yang berada di langit dan
di bumi dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya tidak memiliki rasa angkuh dan letih dalam menyembahnya. Jadi anak-anakku semua bisa melihat, ya, merenungi, ya tentang malaikat tersebut. Ya, jadi malaikat itu berada, ya, di langit dan dia juga berada di bumi. Ya, kenapa dia berada di bumi, Nak? Karena malaikat itu mengawasi, ya, ya, manusia, ya, diberi tugas untuk mengawasi, ya, makhluk yang namanya manusia. Ya, sebentar kita lihat di situ perilakunya, ya, yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah, ya. Jadi anak-anakku semua harus yakin dan percaya bahwa setiap bersikap, setiap melakukan perilaku, setiap melakukan tindakan harus dipikir dulu, Nak, sebelum melakukan. Ya, jangan sampai kejahatan yang kita lakukan. Karena kalau kejahatan yang kita lakukan itu ditulis oleh malaikat satu, ya. Tapi beda dengan kebaikan, ya, baru diniatkan, ya, baru ada di dalam hati diniatkan bahwa misalkan saya mau menyumbang di masjid, ya, walaupun belum dilakukan, sudah dicatat oleh malaikat, ya. Malaikat siapa yang mencatat, Nak? Malaikat siapa yang mencatat? Malaikat rakib, betul sekali. Jadi niatkanlah, Nak, yang baik-baik, ya, niatkanlah yang baik, ya, sedapat mungkin dihindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, agar timbangan kita nanti di yaumil akhir, ya, akan lebih banyak, ya, beratnya di sisi kanan, ya. Jadi kalau sisi kanan yang berat, Nak, berarti kebaikan atau kejahatan yang banyak? Amal ibadah. Iya, amal ibadahnya yang lebih banyak, kebaikannya yang lebih banyak, ya. Beda kalau Nak, sisi kiri yang berat, ya, berarti dosanya yang banyak, ya. Dosanya terlalu banyak, kejahatannya terlalu banyak, ya. Di sini sebelum apalagi istilahnya pernah ada percakapan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelum kita akan diciptakan oleh Allah, ya. Kata malaikat, kenapa ya Allah, Engkau mau menciptakan yang namanya makhluk yang kerjanya cuma merusak, yang kerjanya cuma menumpahkan darah, ya, itu kata malaikat, ya. Apa jawaban dari Allah Subhanahu, ya? Jadi engkau tidak akan mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi hanya Allah tentunya yang tahu kenapa manusia itu diciptakan, ya. Padahal sudah ada malaikat, kalau kita pikir-pikir, kalau kita renungkan, sudah ada malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah. Sudah ada malaikat yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, ya. Kenapa harus apalagi menciptakan yang namanya manusia yang kerjanya merusak, ya, bagi manusia yang ingkar, manusia yang durhaka, ya. Ini terkait dengan dalil nakli, Nak, ya, yang anak-anakku tadi sebutkan, ya, di beberapa dalil. Bisa, Nak, dibacakan? Ibu minta tolong salah satu anak-anakku untuk membacakan dalilnya ini
bahwa manusia itu kerjanya cuma merusak dan menumpahkan darah. Ya. Jadi manusia tidak taat. Ya. Iya. Berada di surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini saya ini. Buka di situ, di Google. Kan suruh baca tadi Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30. Iya. Jangan lupa ta'awuz, Nak. Tokopedia dan ketika Tuhan para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di Ada yang sudah dapat, Nak? Jadi sambil anak-anakku mencari, Ibu ingatkan kembali bahwa sebagai penilaian keterampilannya ini, ya, anak-anakku diharapkan menuliskan ini, ya, beberapa dalil terkait tentang beriman kepada malaikat. Ya, ini adalah penilaian keterampilan. Ya. Ada yang mau membacanya, Nak? Iya, ta'awuz dulu, Nak. Kita sangka-sangka dulu tak bisa. Garis fiha manusidu fiha wa yasbi. Nak, coba baca, Nak. Ayo dibaca, Nak. Karena waktu. Halaman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa, Bu? Ayat 30, Nak. Kalima la ikati Qala rabbuka lil malaikati Ja'al fi ardi khalifatan Iya. Coba, Nak, diulangi lagi, Ibu tidak mendengarkan dengan baik. Bisa diulangi kembali, Nak? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sekolah. Ya. Qala rabbuka lil malaikati. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsiha fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamu. Ya, sadaqah. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Nak. Tolong dibaca artinya. dan ingat artinya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat. Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan.
Aku ada dan menerima sekarang pada kami senantiasa bahwa nuku disulak Iya. lamu Oke, Nak. Ya, terima kasih ya bagi yang sudah membacakannya. Jadi anak-anakku barangkali sudah memahami ya dalil-dalil yang terkait tentang beriman kepada malaikat. Ada beberapa ya yang sudah disebutkan tadi di awal, dan ada 2 dalil nakli yang telah dibacakan oleh teman-teman yang mewakili anak-anakku di rumah. Ya, ada surah Al-Anbiya ayat 19 dan ada surah Al-Baqarah ayat 30. Ya. Jadi anak-anakku semua bisa mempelajari bacaannya supaya bisa dibaca sesuai tartil dan lancar ya. Kemudian baiklah Nak, Ibu teringat di dalam salah satu hadis Nabi ya yang terkait tentang beriman kepada malaikat ya. Itu dikatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait tentang iman kepada malaikat ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bihairihi wa syarrihi ya, wa tu'mina bihairihi wa syarrihi. Jadi iman itu Nak adalah kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat-malaikatnya, kita percaya kepada kitab-kitabnya, kita percaya kepada rasulnya, dan kita percaya kepada hari kiamat, maupun kita harus mempercayainya takdir baik dan takdir buruk ya. Jadi semua harus mengimani dari semua rukun iman yang ke-6 itu ya. Karena kenapa Nak? Jika salah satu bagian dari rukun iman kita tidak percayai, maka seseorang tersebut tidak dikatakan beriman ya, ataukah dia bukan orang mukmin ya. Jadi sekali lagi Nak, jadi rukun iman itu ada 6 dan kita harus mempercayainya semua itu ya. Karena rukun iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak bisa dipilih-pilih ya. Jadi harus semua diimani ya, harus semua diimani ya. Karena kenapa Nak? Seseorang yang tidak beriman ya, salah satunya itu, maka orang tersebut tidak dikatakan beriman ya. Jadi sudah apalagi sudah paham maksud Ibu Nak? Jadi harus semua kita imani bagian dari rukun iman yang ke-6 ya. Satu lagi pertanyaan Ibu, ada yang bisa menyebutkan yang termasuk rukun iman yang ke-6 Nak? Ya, yang pertama iman kepada Allah. Nah, yang kedua Nak? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iya. pada malaikat, iman kepada kitab Allah, Iya. iman Malaikat. kepada nabi dan rasul, Ah, iman kepada hari kiamat, iya. Kemudian iman kepada takdir Allah. ya, takdir. Jadi ternyata Nak, iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang kedua. Dan itu tadi yang Ibu sampaikan adalah satu kesatuan yang harus kita imani semuanya, walaupun ada sebagian yang tidak kita lihat wujudnya, tetapi harus kita pahami dan sudah diketahui keberadaannya. Ya, baiklah kita masuk di
apalagi tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu perilaku, menyebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba bisa disebutkan beberapa perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, ya, Itu iya, memberi malaikat Jibril. untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Iya, betul sekali, Nak. Kemudian, apalagi yang lain, Nak? Malaikat dan mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Iya, mengawasi perbuatan kita. Iya, selanjutnya. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Betul sekali, ya. Jadi kita harus pahami itu, ya. Ya, ada lagi yang lain, Nak? Coba disebutkan lagi. Memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Ya, siapa lagi, Nak? Yang lain lagi menjawab, ya, perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makan Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran. Ini adalah salah satu pengamalan kita beriman kepada malaikat Jibril. Ya, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Ya, kemudian berusaha untuk tetap semangat di dalam belajar. Itu salah satu juga pengamalan beriman kepada malaikat Jibril. Ya. Sekarang kita masuk ke malaikat Mikail. Ya, coba dilihat, Nak. Selain yang disebutkan tadi anak-anakku, mencari rezeki yang halal, ya, karena kita yakin bahwa malaikat Mikail itu membagikan rezeki. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah. Ya, jadi itu yang harus dilakukan, Nak, di dalam penerapan perilaku beriman kepada malaikat Mikail. Ya, jadi kita harus mencari rezeki yang halal, ya, dan bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, ya. Sekarang masuk di malaikat Israfil. Coba diperhatikan, Nak. Yang pertama itu perilaku yang bisa kita terapkan adalah mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Ya, ini bagus sekali, Nak. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, harus mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ya, kemudian yang kedua, beramar ma'ruf, ya, mengerjakan perbuatan yang baik, ya, nahi mungkar dan menjauhi, ya, semaksimal mungkin menjauhi perbuatan yang apa, Nak? Yang mungkar, yang dilarang oleh Allah, yang tercela, ya. Ya. Kemudian masuk lagi di perilaku beriman kepada malaikat Israel. Ya, lihat, Nak, tidak takut akan kematian. Jadi harus ada persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Ya, berarti harus melakukan amal soleh. Kemudian masuk di perilaku beriman kepada malaikat mungkar dan nakir, yaitu mempersiapkan diri menghadapi alam kubur, ya, dengan cara melakukan amal soleh. Ya, harus ditahu, ya, harus memperbanyak amal soleh, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal. Ya, kemudian masuk ke malaikat raqib. Ya, perilaku yang bisa diterapkan adalah senantiasa menjaga hati, lisan maupun tindakan. Jadi harus dipikir-pikir, Nak, sebelum kita apalagi menyampaikan sesuatu, sebelum kita istilahnya bergosip, harus dipikir-pikir, ya, sebelum menyampaikan itu. Ya.
Kemudian malaikat atid, perilakunya yang bisa kita terapkan, menghindari perilaku tercela dan dosa. Karena kita harus yakini nak bahwa perilaku tercela tersebut ya akan dicatat oleh malaikat atid, ada yang mengawasi kita. Malaikat Ridwan, ya setiap selesai salat kita harus selalu memohon ridha dari Allah supaya kita dibukakan pintu surga. Nah, kemudian senantiasa memperbaiki diri dan keluarga kita dari api neraka. Ya, ada doanya itu nak. Ya, doa kesejahteraan dunia akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, alangkah baiknya setelah selesai salat kita harus melafazkannya dan jangan lupa doa kedua orang tua. Ya, kemudian malaikat Malik. Ya, malaikat Malik di sini adalah perilaku yang bisa diterapkan menjaga perilaku dari perbuatan dosa. Ya, jadi mungkin ini nak yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya sebentar sebelum Ibu tutup, kita masuk di WA untuk apalagi menyampaikan tugas yang akan Ibu berikan. Ya, karena waktu yang mempertemukan kita, maka waktu pula yang membatasi kita. Ya, jadi Ibu hanya ingatkan nak, terakhir Ibu hampir lupa kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah terkait hikmah dari beriman kepada malaikat nak. Bisa dilihat slide-nya nak. Yang pertama, ya kita simpulkan bersama-sama ya. Membangkitkan semangat ya untuk selalu berbuat baik di segala tempat dan waktu ya, jadi jangan memilih-milih dimanapun dan kapanpun anak-anakku berada, harus selalu berbuat baik. Ya karena ada malaikat yang mengawasi kita. Kemudian yang kedua, ya mendorong kita untuk ya menghampirkan diri kepada Allah dan malaikatnya, mensucikan hati dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi demikianlah apa yang Ibu bisa sampaikan. Tetap semangat nak di dalam belajar, tetap semangat di dalam beribadah, utamanya ibadahnya harus diperkuat. Kemudian jaga imun, jaga iman, dan tetap semangat. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.